Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Dan kembali menjumpai Anda melalui Oase Rohani Katolik. Tentunya di edisi di mana kita gereja merayakan pewarta Santo Cornelius Paus dan Martir, juga Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Apa kabarnya Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita dan senantiasa semangat selalu dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari di tengah keluarga dan juga orang-orang terdekat kita dan di tengah lingkungan masyarakat kita. Dan pada hari ini gembira sekali kita sudah ada bersama kita, yaitu narasumber kita, yaitu Pastor Romo Blasius Sumario SCJ yang akrab kita panggil, kita sapa dengan Romo Sumario. Selamat berjumpa kembali Romo Mario. Apa kabarnya Romo? Terima kasih Bu Sisi, kabar baik dan sehat selalu. Karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan diri kita. Kita akan buka dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Mario. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka hati kita dalam doa dan kita siapkan batin kita untuk menerima sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Siprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Dengan gigih ia menyebarkan cinta kasih-Mu dan membela kebenaran ajaran gereja. Kami mohon agar dengan perantaraan mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Mario. Dan saat ini mari sama-sama kita siapkan diri kita masuki Oase Rohani Katolik dengan antifon pembuka, para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kita bersukaria selamanya. Baik, kita awali dengan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 12-20. Saudara-saudara, jika kami mewartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada orang di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apabila andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 17. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun, aku menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat, serta berbagai macam penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan. Yohana istri Klusa, bendahara Herodes. Susana dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Romo Mario, kami sekarang sudah siap untuk menerima inspirasi rohani. Tentunya diawali dari bacaan pertama dulu ya Romo. Dan sebelumnya juga ini kita merayakan Pewarta Santo Cornelius dan juga Santo Ciprianus ya Romo. Ya. Oke, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bulan ini juga kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Itu juga akan menambah pemahaman kita tentang Kitab Suci. Memang kita juga melihat ada keprihatinan. Meskipun setiap tahun kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional, di lingkungan-lingkungan ada kegiatan dan kelompok-kelompok juga membahas Kitab Suci. Namun Kitab Suci belum juga memasyarakat di tengah-tengah kita. Itu yang kita sadari, kita perhatikan. Maka ini yang juga akhirnya kita belajar dari
dua santo yang kita rayakan hari ini menjaga ajaran-ajaran iman dan juga mengungkapkan kebenaran ajaran itu dikala ada bid'ah-bid'ah. Itu juga memacu kita untuk masuk dalam sumber iman kita, yaitu kitab suci. Kalau kita pahami mengapa kitab suci belum memasyarakat di antara kita, bahkan belum familiar dalam hidup kita sendiri. Karena ada sementara orang yang beranggapan bahwa kitab suci itu urusan para imam religius dan pemimpin gereja. Itu bukan ranah hidup saya. Itu yang kadang-kadang menjadi hambatan juga untuk sungguh mencintai sabda Tuhan. Atau juga ada sementara orang yang beranggapan bahwa kitab suci ini kudus dan suci, sementara saya berdosa. Maka saya tidak layak untuk menyentuh dan membaca kitab suci. Nah, dalam suasana seperti itu, kita melihat hambatan-hambatan yang kiranya perlu kita sadari bahwa pandangan itu keliru dan tidak tepat. Karena kitab suci diberikan kepada setiap orang, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Nah, dengan menyadari kita rapuh berdosa, dengan membaca kitab suci, kita melihat kasih Tuhan yang begitu agung, pengorbanannya untuk menebus dosa kita, itu membangkitkan pertobatan dalam pribadi kita. Sementara kalau kita sungguh dalam suasana kebenaran dan suci, baik, membaca kitab suci justru diteguhkan panggilan dan pilihan hidup kita ini. Itu yang kita sadari, kita perhatikan melalui kitab suci. Dan ada hambatan-hambatan yang rasanya dari pandangan keliru yang harus kita benahi. Nah, melalui bacaan yang pertama tadi, kita juga melihat dengan membaca kitab suci, kita dibuka pandangan kita, wawasan kita, pikiran kita diperluas. Paulus menghadapi situasi yang konkret. Ada berita-berita hoax yang beredar bahwa Yesus itu tidak bangkit. Lalu juga tidak ada kebangkitan di antara orang mati. Setelah manusia mati dikubur, semuanya sudah selesai. Itu yang muncul di hadapan masyarakat ketika itu. Karena itulah akhirnya Paulus melihat dan mengajak kita untuk membaca kitab suci. Karena dalam kitab suci kita tahu fakta sejarah dan juga karya Tuhan yang agung. Faktanya Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Nah, itu yang harus kita pegang, fakta sejarah dan juga fakta iman ini, bahwa Yesus memang bangkit. Karena itulah Paulus dengan giat mewartakan kebangkitan Kristus itu untuk mengcounter berita-berita tidak ada kebangkitan. Justru Yesus itu yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, baru kemudian dia membawa semua jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu suatu yang membangkitkan semangat kita dalam menghidupi iman, kebenaran iman kita, bahwa Yesus memang bangkit, dan dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Seandainya yang mengungkapkan tidak ada kebangkitan orang mati itu umat perjanjian lama, bisa kita pahami. Karena memang sebelum Yesus tidak ada kebangkitan. Baru mulai Yesus itu ditunjukkan kepada kita ada kebangkitan. Dan dia akhirnya membawa semua jiwa untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan dia juga ungkapkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia menolong kita, membantu untuk semakin mencintai kitab suci, kita semakin melihat, merasakan kasih Allah yang begitu agung kepada kita, tapi juga pandangan pikiran kita diluruskan yang keliru, dan kita mempunyai keteguhan iman yang sungguh sangat mengagumkan. Dan Paulus menjadi pewarta yang ulung, juga menjadi peneguh iman bagi kita semua. Baik, Romo Mario, ini sebuah
pengingatan bagi kami semua supaya harus dekat-dekat dengan kitab suci dan rajin untuk bisa merenungkan, menghayati kitab suci. Karena itu kita masih berada di dalam bulan kitab suci ini ya, Romo. Dan yang seperti halnya biasanya kami sadari bahwa kadang-kadang kami itu juga apa ya, tadi seperti yang dikatakan Romo, mungkin takut ya Romo, kalau baca kitab suci itu mungkin kita atau kami itu kurang bisa memahami, takutnya ada salah untuk pemahamannya. Nah ini mungkin perlu dibantu Romo, supaya bagaimana, karena supaya dekat dengan kitab suci dan supaya lebih bisa memahami begitu. Oke, bagi kita perlu menyadari bahwa kitab suci itu perwahyuan diri Allah untuk kita, ungkapan cinta Dia untuk kita. Dan Tuhan memberi inspirasi kepada penulis-penulis kitab suci itu dalam Roh Kudus, dan juga memberikan kebebasan untuk mengungkapkan inspirasi itu dalam bahasa dan sastra manusia. Itu Roh Kudus membimbing dia untuk mengungkapkan perwahyuan ini. Sementara kita yang membaca, itu kita juga mempunyai Roh Kudus, karena Roh Kudus hadir dan tinggal dalam diri kita. Seperti ungkapan Paulus, bahwa dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19 itu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, yaitu hatimu, menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Nah, karena itulah saat kita membaca kitab suci, yang berbicara bukan pikiran kita. Apa tahu itu artinya dan maksudnya gimana, bukan itu. Tapi cara membaca kitab suci adalah kita membaca dalam keheningan, melihat teks itu. Nah, kalau kita membaca dalam keheningan, dari lihat kata-kata itu, nanti ada gerakan hati kita tertuju pada salah satu teks kitab suci itu. Nah, itu kalau memang tertuju pada itu, kita perhatikan sebentar, baru kita baca semuanya dalam perikopa itu. Nah, setelah selesai membaca, kita kembali ke teks yang tadi menggerakkan hati kita. Karena Roh Kudus yang membimbing para penulis kitab suci itu, akhirnya juga Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita, yang menunjukkan teks itu untuk hati kita. Nah, itu nanti teks itu akan berbicara dalam hidup kita, dan ini akan tersimpan dengan baik. Maka bagi kita juga tidak perlu menghafal teks kitab suci. Tapi kalau kita sering membaca, akhirnya kita juga merenungkan dan tertarik pada ayat itu dengan sendirinya akan tersimpan dalam hati kita. Saya sendiri sebagai imam tidak menghafal teks kitab suci, tapi saya membaca, menyadari atau menghayati teks itu, dan bagian-bagian kitab suci itu teringat, sehingga kalau berbicara atau khotbah, itu akan muncul teks-teks itu dengan sendirinya mengalir. Itu yang kita sadari dalam memahami teks kitab suci, bukan pikiran kita yang kita utamakan, tapi hati kita untuk menyadari teks mana yang menarik bagi kita. Seperti tadi yang misalnya dalam bacaan yang pertama tadi, saya tertarik dengan ungkapan Paulus, faktanya Yesus Kristus telah bangkit. Nah, itu sesuatu yang akhirnya mengingatkan sejarah bahwa memang Yesus yang wafat itu bangkit pada hari ketiga dan akhirnya naik ke surga. Ini mengingatkan kita dalam pengalaman penghayatan iman. Nah, kalau kita mencoba dengan tekun setiap hari membaca kitab suci, tidak perlu banyak-banyak. Satu perikopa. Nah, itu nanti lambat laun kita terbiasa juga untuk memahami, merasakan cinta Tuhan untuk hidup kita, itu menjadi semangat bagi kita untuk membaca. Sehingga kalau kita tidak membacanya, ada kekurangan dalam hati kita, ada gerakan untuk membuka kitab suci ini. Ya, jadi kita perlu untuk membiasakan diri dengan untuk rutin dan tekun begitu ya Romo, dalam setiap harinya. Jadi jangan sampai absen begitu ya untuk membaca, walaupun tidak panjang, satu perikopa saja sudah cukup, namun butuh sepertinya waktu untuk fokus begitu ya Romo.
supaya Ya, ada merasakan tadi yang Romo sebutkan dalam gerakan hati gitu ya, untuk bisa terkesan dengan kalimat yang mana begitu. Ya, memang benar. Saya sendiri kalau membaca kitab suci dengan pikiran bahwa saya pernah membaca, mendengarkan, ya. nggak ada sesuatu yang terlintas atau yang terserap dalam hati saya. Tapi kalau membaca kitab suci dengan keheningan, Ya. itu saya membaca hari ini, besok membaca teks yang sama akan berpindah perhatian yang menyentuh hati itu. Ya. Nah, Jadi ini yang mungkin perlu ya, gerakan kita bersama karena saya tahu bahwa semua orang Katolik itu mempunyai kitab suci. ya, Buktinya saat memberkati perkawinan pasti memberkati kitab suci untuk mereka. iya Romo. Hanya sebagian besar kitab suci itu hanya dipajang di pulpet ruang tamu, tidak dibaca. Nah, maksud kita dengan kitab suci adalah menjadi santapan rohani. Kita baca sebentar, tidak perlu lama, mungkin 3 menit, 5 menit cukup. Itu sesuatu yang akhirnya membantu kita dalam konteks komunikasi dan relasi dengan Allah. Seperti kita komunikasi dengan orang tua atau saudara-saudari yang jauh dari kita secara fisik, kalau kita intens komunikasi dengan mereka, cinta mereka selalu kita rasakan dan ada gerakan batin. Sama juga dengan Tuhan, memberikan sabdanya, kalau kita baca setiap saat, itu juga kasih Allah itu semakin konkret dalam hidup kita. Dan janji Tuhan menyertai kita itu nyata. Buktinya dia berbicara dengan kita dalam sabdanya. Itu yang akan menolong kita juga untuk membantu memahami bahwa sabda Tuhan itu yang begitu agung, tidak akan bermakna kalau tidak pernah kita baca. Iya, Romo. Dan juga terkait dengan bacaan pertama dari ajaran Paulus, bagaimana kita untuk menghidupi kebenaran iman itu salah satunya yaitu tadi dengan mengakrabi kitab suci, begitu ya Romo? Benar sekali, karena kita kan pernah mendengar tentang pewartaan sabda itu, ada kebangkitan. Ya. Nah, kalau hanya itu saja yang kita dengar, kita simpan, kita nggak tahu situasi perkembangan yang ada. Nah, Paulus menjumpai di dalam umat di Korintus itu, aneka bangsa berada di situ, karena Korintus itu kota pelabuhan yang besar. Semua bangsa ada di sana, semua budaya, aliran kepercayaan itu ada. Nah, di antara mereka itu ada yang tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, itu akhirnya disebarkan. Mosok kamu berpikir tentang kebangkitan? Nggak ada kebangkitan itu. Nah, akhirnya juga orang-orang yang baru mendengar dan percaya pada Yesus kan bisa goyah. Yeah. Nah, sebenarnya juga situasi sama dengan situasi kita. Di antara kita juga kadangkala ada yang mengungkapkan, mengapa kamu berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal? Kan nggak perlu. Karena orang meninggal itu sudah mati, sudah selesai. Kita tidak, karena justru bagi kita dengan kebangkitan ini, seperti ucapan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan ada yang kutolak, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Justru dengan peristiwa kematian itu, jiwanya diambil oleh Yesus untuk bersama dengan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu inti iman kita. Maka ini yang juga kita tidak akan tergoyahkan. Misalnya ada yang mengungkapkan nggak ada kebangkitan. Ya silakan tuh keyakinanmu, keyakinan saya adalah ada kebangkitan. Maka saya punya harapan besar setelah kematian di dunia ini ada tempat bahagia dalam kerajaan surga. Itu akan menolong kita, membantu kita untuk mengekspresikan iman, dan juga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh pandangan, gagasan, dan keyakinan orang lain. Iya. Jadi memiliki keteguhan begitu ya Romo, karena kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ada kebangkitan, dan artinya kita mempunyai sebuah pengharapan setelah kehidupan di sini begitu ya Romo. Ya memang, karena kebangkitan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kemudian Yesus sendiri merintis jalan untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka kalau kita perhatikan dalam pengalaman Yesus sendiri, mengapa dia saat wafat itu dimakamkan?
Karena dalam tradisi mereka itu juga di bawah bumi ini ada ruang yang luas, yaitu Sheol, tempat jiwa-jiwa menanti untuk kebangkitan. Yesus masuk ke Sheol itu saat dia dimakamkan. Nah, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian itu, mengalahkan maut, dan dia nanti yang membawa jiwa-jiwa itu masuk dalam kerajaan surga. Karena itu tadi Paulus juga ungkapkan, Yesuslah yang sulung yang pertama bangkit dari alam maut. Dan setelah itu membawa semua yang sudah meninggal itu masuk dalam kerajaan surga. Itu sebagai akhirnya jelas arah hidup kita, meskipun ada kematian, tetapi ada kebangkitan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Dengan demikian juga hidup kita tidak lenyap dengan kematian ini, tapi justru melalui peristiwa kematian itu hidup kita diubah dari yang fana menuju yang baka, menuju sukacita kebahagiaan yang abadi. Ini ungkapan yang ditegaskan oleh Paulus, dan ini juga menolong kita untuk menghidupi iman dalam sukacita dan harapan besar. Kita semua akan bahagia dalam kerajaan surga. Baik, Romo. Amin, Romo. Supaya kita semua mengarah pada harapan dan juga untuk bisa tadi menghidupi iman kita semua. Baik, tanpa terasa Romo, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi pertama dari Oase Rohani Katolik ini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali renungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Blasius Sumario SCJ, dan kita akan bertemu kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita melanjutkan perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik untuk sesi yang kedua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di sesi kedua ini, tadi telah kita peroleh yaitu inspirasi rohani berdasarkan bacaan pertama, yaitu tentunya dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 20, dan kita telah memperoleh begitu banyak kekayaan iman kita yang disampaikan dan juga dihadirkan oleh Romo Blasius Sumario SCJ, dan masih bersama dengan Alexandra Sisi. Untuk itu, nanti kita juga akan memperoleh kembali kesimpulan bagi Anda terutama yang baru saja bergabung. Dan bagi Anda semua juga bisa menyampaikan pertanyaan jika Anda ingin bertanya terhadap sesi pertama yang telah kita peroleh kesimpulan ataupun inspirasi rohani di Oase Rohani Katolik melalui email, yaitu ke orkaj2021@gmail.com. Atau Anda juga bisa menyampaikan selain pertanyaan, kritik, dan saran melalui WhatsApp ataupun SMS ke 0821-5334438. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, kini kita juga ingin sekali untuk kembali merenungkan dan memperoleh inspirasi rohani yang telah kita dapatkan melalui sesi pertama. Romo Sumario, mohon kiranya untuk memberikan kesimpulan singkat, Romo, dari sesi pertama tadi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi sudah melihat bahwa dengan membaca kitab suci, kita menemukan cinta dan karya Tuhan yang begitu mengagumkan, yang meneguhkan iman kita. Juga dengan membaca kitab suci, kita semakin diperteguh untuk melihat sejarah iman. Seperti Paulus ungkapkan, ada warta yang keliru yang beredar di tengah masyarakat bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Maka Paulus ungkapkan bahwa sungguh Yesus telah bangkit, bahkan dia yang pertama bangkit dari alam maut, dan baru kemudian membawa semua orang. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Itu akhirnya kita mempunyai kegembiraan dan harapan besar untuk merasakan sukacita, kebahagiaan karena kebangkitan setelah kematian setiap orang. Ya, baik. Terima kasih Romo Mario. Dan pada saat ini, di mana gereja merayakan pewarta Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Nah, kita berarti juga bisa meneladani kemartiran dari kedua santo ini ya, Romo? Benar sekali bahwa dua santo ini dua sahabat.
Yang satu menjadi paus, yang satu jadi uskup. Nah, dua santo ini mengalami masa-masa sulit dalam gereja. Karena juga ada bid'ah-bid'ah yang memberikan ajaran keliru. Arianisme. Itu dari Arius, seorang imam yang mengajarkan hal yang keliru, bahwa Yesus itu tidak sepenuhnya Allah, dia hanya manusia. Atau sebaliknya juga, dia hanya manusia yang sebenarnya bukan Allah. Nah, semacam itu yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan juga ada imam-imam yang mengajarkan hal-hal yang keliru. Nah, kita tahu kalau ada yang hal nyeleneh berbeda, pasti disukai banyak orang dan cepat untuk menyebar. Nah, karena itu dua sahabat ini berpegang teguh pada kebenaran iman gereja. Di lain itu, pihak, kecuali dari ajaran-ajaran keliru intern gereja yang menyebarkan itu, juga berhadapan dengan kaisar yang ingin membendung pengaruh Kristen di tengah masyarakat. Nah, akhirnya kedua pribadi ini mendapatkan mahkota kemartiran. Itu yang kita sadari, mereka tidak menyerah untuk mewartakan kebenaran iman akan Kristus, dan juga mereka akhirnya menghayati pewartaan itu yang menumbuhkan kekuatan dan semangat dalam gereja. Justru darah para martir ini menyuburkan perkembangan iman dalam gereja. Yang kita sadari dari dua pribadi ini, yang juga menjadi inspirasi bagi kita. Ternyata tantangan-tantangan iman itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpegang pada sumber iman, yaitu Kristus sendiri, kita tidak akan goyah seperti Siprianus dan Cornelius yang hari ini kita rayakan. Ya, baik Romo. Jadi tantangan itu selalu ada, baik dihadapi oleh kedua martir yang kita rayakan pada hari ini, juga tantangan kita semua pada zaman ini ya Romo. Ya benar. Namun kalau kita bersumber pada pengalaman Yesus yang ingin menyelamatkan manusia, semua orang, ini akhirnya kita mempunyai pegangan. Iman kita akan pribadi Kristus yang penyelamat. Seperti Injil hari ini kita melihat bersama, bahwa dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia pergi ke seluruh wilayah untuk menyadarkan, memberikan pemahaman bahwa Allah itu sungguh menjadi sumber kegembiraan, kebahagiaan yang tidak pernah akan habis. Lalu juga Yesus tidak membedakan orang. Semua orang berhak untuk mendapatkan pewartaan, maka dia tidak terikat pada satu tempat. Seperti misalnya dia mau diminta tinggal di Kapernaum saja, dia katakan pada para muridnya juga, ke tempat-tempat lain saya harus mewartakan, untuk itulah saya diutus. Ini sesuatu yang kita sadari, kita perhatikan tadi, bahwa memang Yesus itu tergerak hati oleh belas kasih menyelamatkan semua orang, maka dia pergi ke berbagai macam daerah, supaya semua orang mendengar warta tentang kerajaan Allah. Dan yang mengagumkan juga, orang-orang yang mendapatkan kasih Tuhan itu ingin juga berpartisipasi mendukung karya-karyanya. Maka tadi juga kita lihat bersama bahwa para wanita yang disembuhkan Yesus dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit tetap menyertai Yesus. Nah, penyertaan mereka itu ada dua dampak yang sungguh kita rasakan juga, menjadi inspirasi bagi kita. Yang pertama, bahwa kehadiran mereka itu menjadi ungkapan syukur atas karya Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, itu rasa syukur itu, maka dia ingin juga mengagungkan Tuhan. Namun juga kehadiran mereka itu menjadi bukti bahwa Yesus itu sungguh mempunyai kekuatan ilahi. Dengan sabdanya dia mengusir setan, dan dengan kekuatan ilahi dia menyembuhkan yang sakit. Maka masyarakat tahu bahwa mereka yang mengikuti itu dulu pernah sakit, kerasukan setan. Dan sekarang faktanya mereka itu sudah sembuh dan gembira, bahagia. Nah, itu yang menjadi daya tarik. Karena itu juga bagi kita sungguh terasa ada kaitan antara sabda dan karya Yesus.
Dua-duanya mau menyatakan kekuatan ilahi yang dia miliki. Sabda Yesus itu menjelaskan karya-karya yang ia miliki. Dan karya-karyanya itu membuktikan bahwa sabdanya itu penuh kuasa dan wibawa. Nah, dua hal itu yang kayaknya kita lihat, kita perhatikan, ya selalu diwartakan di Yesus, maka ini juga mendorong kita untuk semakin meyakini bahwa Yesus itu sungguh penyelamat kita, dia mempunyai kuasa dan wibawa, bahkan hanya dengan sabdanya saja, dia bisa menyembuhkan orang. Itu yang menolong, membantu kita untuk melihat kekayaan iman yang ada dalam pribadi Kristus ini, yang juga menggerakkan kita untuk semakin percaya pada dia, dan juga untuk mempunyai ketertarikan, keterlibatan seperti wanita-wanita dan para murid Yesus tadi. Baik Romo, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Romo untuk bagaimana kita selalu bisa mengungkapkan syukur atas hadirnya Tuhan di hidup kita, yaitu dengan apa yang dilakukan Yesus, dengan sabda dan karya Yesus itu ya Romo. Nah, kira-kira ini bagaimana juga mungkin dari segi pelaksanaannya di zaman ini Romo, untuk bisa mengungkapkan syukur tadi, supaya kita selalu mengingat apa yang sudah disabdakan dan karya Yesus itu yang menghidupi hidup kita ini, Romo. Kita bisa menyadari bahwa segala yang kita miliki itu bukan karena pertama-tama kehebatan dan prestasi kita. Di balik itu karya Tuhan memberikan talenta-talenta pada pribadi kita. Sehingga dengan talenta itu kita bisa mengembangkan pribadi kita, kemampuan-kemampuan kita, dan kemampuan yang kita miliki ternyata dibutuhkan oleh tempat usaha dan tempat karya kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga, pekerjaan, karir, dan relasi-relasi karya itu bukan pertama-tama kehebatan kita. Itulah karunia Tuhan untuk kita. Nah, sekarang kalau kita menyadari semuanya itu karunia Tuhan untuk kita, pasti akan ada muncul rasa syukur. Nah, rasa syukur ini sederhana, tetapi sangat besar faedahnya bagi kita. Hanya kadangkala kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, dalam doa selalu minta mohon-mohon kepada Tuhan. Dan setelah dikabulkan, tidak ada yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita nyadari pentingnya rasa syukur ini. Kalau kita memberi sesuatu pada seseorang, dan dia ungkapkan terima kasih atas pemberian itu, kita senang karena yang kita berikan berguna bagi hidup dia. Dan tanpa kita sadari, kita akan memberikan hal yang lain yang tidak dia minta, karena kita senang bahwa pemberian itu berguna untuk dia. Demikian juga sebenarnya kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, banyak hal nanti, hal yang baru kita terima dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dan itu yang sering kita rasakan juga dengan bersyukur, itu banyak kemudahan-kemudahan yang kita miliki. Entah dalam relasi karya, dalam mengembangkan persahabatan, atau juga di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baru yang kita miliki. Tentunya inisiatif, lalu juga pembaruan-pembaruan yang kita miliki bersumber dari rahmat yang diberikan Tuhan karena kita bersyukur kepada Dia. Iya. Itu yang kita sadari, kita perhatikan dalam pengalaman hidup kita. Iya, Romo. Iya, jadi kita harus senantiasa bersyukur begitu ya Romo, karena hal ini tentu saja ya bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Ya. Kira-kira Romo, kalau kita menarik benang merah dari bacaan pertama yang disampaikan Rasul Paulus dengan bacaan Injil Lukas ini, bagaimana Romo? Ada garis merah, benang merah yang membantu kita. Yang pertama, bahwa iman akan Yesus tentang kebangkitan itu, ini akan membantu kita untuk setia kepada Dia. Meskipun ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, itu kita tetap berpegang pada Kristus, dan ternyata tantangan itu dengan mudah diatasi. Kemudian Santo Cornelius dan Cyprianus, dia juga berpegang teguh pada ajaran iman gereja. Ada hambatan, tantangan, ajaran-ajaran keliru, bid'ah yang muncul, dengan sendirinya itu bisa
terpatahkan karena kebenaran iman itu yang menolong kita, membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian juga ada tantangan dari kaisar yang membuat dia menjadi martir, tidak mematahkan dia. Justru darah para martir itu menyuburkan iman gereja. Sementara dari pengalaman bersama Yesus yang kita lihat, Yesus itu selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Dia selalu pergi kemana saja, dan kalau menjumpai orang yang menderita, pasti dia tolong. Itu akhirnya membuat kita semakin rendah hati, merindukan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dan juga membuat kita terbuka pada dia. Dan yang juga mengagumkan dalam pengalaman mereka yang disembuhkan Yesus itu langsung bersyukur, menyertai Yesus, dan juga tadi kita lihat ada segi pengorbanan juga. Mereka memberikan sebagian dari miliknya untuk menolong supaya Yesus dan rombongan itu bisa makan, bisa sejahtera, dan bisa pelayanan dengan baik. Juga rasa syukur akhirnya juga membantu kita untuk menyadari semua karunia Tuhan itu bisa kita bagikan untuk menolong sesama. Dan ini kita semakin peduli juga karena iman kita akan pribadi Kristus, yang Kristus peduli pada orang lain, kita mendapatkan rahmat karunia yang istimewa, rezeki yang kita miliki, karena itu kita juga bisa peduli berbagi dengan sesama kita. Itu menolong kita, iman kita akhirnya menjadi iman yang hidup, dinamis, dan diri kita juga tidak egois lagi, tapi justru diri kita memperhatikan orang lain supaya semakin banyak orang yang bisa kita tolong. Iya, Romo. Jadi semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi melalui apa yang bisa kita lakukan, begitu ya, Romo? Ya benar, karena iman itu menggerakkan kita. Dan iman itu selalu arahnya ke mengembangkan kasih, mengembangkan perhatian, dan juga mengembangkan kebahagiaan supaya banyak orang semakin merasa bahagia karena kehadiran kita. Ya. Sungguh suatu hal yang menggembirakan dan juga membahagiakan kalau kita juga bisa membahagiakan orang ya, Romo. Ya. Baik. Memang benar karena Yesus sendiri juga ungkapkan bahwa dia yang memberikan segalanya kepada kita, dan dia juga mengendaki supaya para muridnya hidup, tapi bukan hanya dalam hidup begitu saja, hidup dalam segala kelimpahan rahmat-Nya. Ya. Seperti ungkapan dalam Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan. Ini sebenarnya dikehendaki Tuhan untuk kita semua, hidup dalam segala kelimpahan, bukan hanya untuk kita. Kelimpahan itu juga kita berikan kepada orang lain, sehingga mereka yang mengalami kesusahan, kesulitan melalui kehadiran dan juga bantuan kita seperti para wanita yang menyertai Yesus tadi, semakin banyak orang juga merasakan kebahagiaan karena rahmat Tuhan yang kita bagikan. Ya, baik Romo. Dan tanpa terasa Romo, kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan di sesi kedua ini. Nah, sebelum diakhiri, kami ingin sekali untuk memperoleh pesan dari Romo terkait dengan hari ini, perjumpaan di hari ini, dengan inspirasi hari ini, bagaimana kita melanjutkan hidup kami masing-masing semua dengan pesan dari Romo. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, Tuhan itu sungguh baik dengan kita, dan dia mengungkapkan cintanya. Dan cinta Tuhan itu ada dalam sabda. Maka kita diajak juga untuk semakin membaca, merenungkan sabda itu, dan penyertaan Tuhan itu konkret dalam hidup kita. Karena itu kita tidak ragu dalam menghayati iman kita, sungguh kita akan dibahagiakan oleh Kristus dalam kebangkitan, namun juga dalam peristiwa kehidupan harian kita sendiri, Yesus tetap menyertai kita, dan kita diajak untuk terlibat bersama dalam karya perutusan kita. Maka menjadi orang Katolik itu perlu aktif juga di lingkungan, di masyarakat, karena itulah tempat kita untuk membagikan iman dan kasih, membagikan rahmat Tuhan yang kita terima pada sesama, dan juga salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa terlibat aktif menolong sesama, terlibat aktif mewartakan iman, itu juga akan meneguhkan banyak orang.
Ya, baik. Terima kasih banyak, Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian kita juga sudah harus akhiri pertemuan kita di Oase Rohani Katolik, di mana gereja merayakan pewarta Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Dan semoga kita semua juga bisa semakin melayani sesama kita dan juga mengasihi sesama dan juga terutama keluarga kita juga. Dan dengan apa yang kita peroleh inspirasi rohani pada hari ini, kita laksanakan dan kita hayati juga dan kita bagikan kepada sesama kita. Baik, terima kasih banyak Romo Sumario. Dengan demikian, Romo Blasio Sumario SCJ beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda dan kini kita siapkan diri kita untuk berdoa penutup. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah santapan sabda kehidupan yang kami rayakan bersama pada hari ini, yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur atas segala rahmat-Mu itu, supaya kami tumbuh dalam iman dan kasih, dan juga berbela rasa dengan orang yang menderita. Semoga dengan rahmat-Mu, kami semakin serupa dengan putra-Mu dalam mengabdi sesama, pergi ke berbagai macam daerah untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Perkenankanlah kami memasuki kebahagiaan surgawi dan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Sumario. Terima kasih juga sahabat Oase Rohani Katolik atas partisipasi Anda semua. Kita berjumpa di lain kesempatan. Dan selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.